Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita akan mulai kegiatan kita pada edisi malam hari ini. Balmi kita, namanya Balmi gitu ya. Kenapa namanya Balmi, Pak? Sederhana, itu digabung aja nama bahas liturgi minggu ini, jadi jadinya Balmi. Tadinya mau dibikin Bakmi tapi nggak masuk gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan berdoa. Mungkin Pak Har boleh pimpin doa, Pak Harsono. Iya, Pak. Silakan, Pak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali dengan doa sebelum pembahasan liturgi ini kita mulai. Ya Allah, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk bersama-sama membahas persiapan liturgi untuk hari Minggu tanggal 3 Mei nanti ya Tuhan. Biarlah apa yang kami bahas bersama ini dapat meningkatkan kualitas kami di dalam pelayanan hari Minggu nanti. Tuhan, semuanya ini kami mohon penyertaan-Mu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Harsono. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan masuk ke pembahasan kita di mana minggu nanti tanggal 3 yang akan datang gitu ya, ini awal Mei. Tema kita adalah pilihan hidup beriman ya. Temanya simple gitu ya, temanya sederhana, tapi di balik kesederhanaan biasanya ada Easter egg ya yang tidak mudah khususnya di dalam memilih lagu-lagu, di mana kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudari, bacaannya, jadi setelah kita melihat temanya, maka bacaannya yang pertama adalah bacaan pertama itu soal dari Kisah Para Rasul, tetap ya bacaan pertama masih dari Kisah Para Rasul sampai dengan nanti Pentakosta. Lalu, nah ini Mazmurnya yang menarik Bapak Ibu serta saudara-saudari. Kenapa saya bahas ini di awal? Karena kalau kita ngelihat begitu ya di dalam apa namanya di Dian Penuntun atau di mungkin ada beberapa gereja-gereja yang lain gitu ya naruh bacaan yang leksionari, pasti tulisannya adalah Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 5 lalu dilanjut dengan ayat 15 sampai dengan 16 ya. Jadi itu memang kalau boleh kita cek Bapak Ibu itu sesuai dengan apa yang memang ditulis dalam leksionari gitu ya. Memang Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 5 lalu 15 sampai dengan 16. Namun kenapa di sini menjadi 31 ayat 2 sampai dengan 6 lalu 16 sampai dengan 17 dilebihkan satu ayat? Sederhananya gini. Kalau kita buka Alkitab Bapak Ibu Saudari, Mazmur 31 ayat 1 itu tulisannya untuk pemimpin biduan menurut lagu. Nah, itu Mazmur ayat 1. Sehingga apa? Lirik yang dikatakan sebagai masuknya ini ya di bagian apa namanya? Di bagian liriknya ya, mulai dari padamu Tuhan aku berlindung, ini sebenarnya adalah ayat 2 gitu ya. Masuknya di ayat 2 sampai dengan 4. Nah, ini di sini juga ada keterangannya ya Bapak Ibu Saudari ya. Ketika di buku Mazmur kalau mungkin di Comcast sudah difotokopikan Mazmurnya begitu ya, pasti akan menemukannya adalah 2 sampai 6. 2 sampai 6, 16 sampai dengan 17. Nah, pertanyaannya kenapa terjadi demikian? Karena mungkin tim penyusun dari Dian Penuntun itu mengcopy paste yang ada di sini gitu ya. Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 5, 15 sampai dengan 16, di mana ini disusun berdasarkan Revised Common Lectionary yang memang kita pakai gitu ya. Lectionary yang memang dipakai oleh gereja Protestan, dibuat oleh apa namanya sebuah institusi yang bernama Consultation on Church Union gitu ya. Nah, ini dibuat menggunakan memang Alkitab yang berbahasa Inggris, sehingga ayat satunya itu mulainya dari apa namanya mulai padamu Tuhan aku berlindung.
Nah, ini mungkin ya mudah-mudahan video ini didengar juga oleh tim penyusun daripada Dian Penuntun gitu ya. Bu ya dicek lagi di Alkitabnya karena sempat tadi terjadi kebingungan ketika di tata usaha gitu ya. Mas David menotis ke saya, Pak, di sini tulisannya di buku Mazmur itu 2 sampai 6 lalu dilanjut dengan 16 sampai dengan 17, sedangkan di dalam Dian Penuntun itu tulisannya 1 sampai 5, 15 sampai dengan 16. Nah, saya bilang ini kita lihat di Alkitabnya, ternyata memang di Alkitabnya itu lebih satu ayat, 2 sampai 6, 16 sampai 17. Ya, mudah-mudahan video ini nyampe ke rekan-rekan yang menyusun di sana sehingga ada penyesuaian dengan Alkitab bahasa Indonesia khususnya TB2. Nah, ini jadi Mazmur kita seperti ini Mazmur yang saya rasa kita sudah kenal ya. Lalu bacaan keduanya dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10. Injilnya adalah Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudari, ini adalah bacaan leksionari kita pada minggu ini gitu ya, di mana fokus titik berannya itu adalah tentang bagaimana umat itu bisa memahami pertumbuhan dan pendewasaan iman dimulai dengan percaya pada Yesus sebagai jalan keselamatan dan hidup. Ya, salah satu tujuan utamanya. Nah, kalau kita lihat ini yang kemudian semakin diejawantahkan atau diturunkan di dalam pilihan lagu-lagu dan pilihan kata-kata. Misal sederhana, ya. Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil, gitu kan. Sebuah lagu yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu memanggil kita untuk bisa mengikutnya, gitu ya, mengajak pilih hidup untuk untuk beriman kepadanya. Lalu juga setelah setelah salam damai itu ada aku milikmu Yesus Tuhanku, begitu ya, dan juga ada di bagian persembahan itu adalah bagi Yesus kuserahkan, dan ketika pemutusan ya Yesusku berjanji, KJ 369. Nah, kemarin ada masukan kenapa lagu-lagu ketika sesi, edisi pertama kita Bapak Ibu Saudari ada masukan kenapa boleh nggak dijelaskan pemilihan lagunya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu Saudari saya sedikit berbagi gitu ya tentang pemilihan lagu yang memang biasa kami lakukan. Yang pertama, kalau kita mengacu pemilihan lagu, maka lagu-lagu ini kita bisa melihat di Dian Penuntun itu sudah ada beberapa namanya lagu proprium atau lagu tematis yang memang disarankan. Di dalam Dian Penuntun yang disarankan itu 2. KJ 364 berserah kepada Yesus dan KJ 363 bagi Yesus kuserahkan. Itu yang disarankan, sehingga kalau kita lihat di sini ada bagi Yesus kuserahkan gitu ya. KJ 363 dan juga kalau kita lihat yang 364 itu nggak ada. Kenapa 364 nggak ada? Karena dipakai di minggu berikutnya. Oh, ternyata lebih cocok di minggu berikutnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, di dalam menyusun lagu ini sih ilmu Ini ilmu orang bodoh ya. Ilmu orang bodoh. Ilmu orang bodoh dalam menyusun lagu-lagu dalam liturgi gitu ya. Saya sedikit sharing. Kalau ilmu orang pinter nanti kita pelajari tanggal 10 aja. Itu teman saya yang pinter itu yang akan menjelaskan gitu ya. Kalau ini kan ilmu orang bodoh. Ilmu orang bodohnya gimana? Pasal simple Bapak Ibu Saudari. Kidung Jemaat itu punya seperti tipologi di dalam menyusun lagu-lagunya gitu ya. Ini Bapak Ibu kalau punya buku KJ memang agak-agak ribet gitu ya untuk melihat tipologinya seperti apa, tapi untungnya saya dibantu oleh sebuah situs begitu ya yang bisa memperlihatkan itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudari kita coba lihat salah satu, misalkan saya ambil yang KJ 363-nya. Ini mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan remaja yang nanti akan menyusun liturgi untuk kebaktian remaja mau pakai lagu KJ, bisa lihat di sini. Tadi kan clue-nya adalah temanya soal pilihan hidup beriman. Nah, kita lihat di sini Kidung Jemaat 363, misalkan di sini saya ambil contoh. Bagi Yesus kuserahkan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari ke atas maupun ke bawah, ini rata-rata satu tema semua. Ya. 363, 364 ya. Bagi Yesus kuserahkan 363, 364 berserah kepada Yesus, ya. 365 Tuhan ambil hidupku. Ya. Nah, ini terus ke atas 362 ada aku milikmu Yesus Tuhanku. Lalu ada aku sujud. Nah, ini udah mulai masuk ke penyalipan kan sebelum kebangkitan ya. Nah,
tiga ini satu jalur nih. Satu tipologi ini ilmu orang bodoh begini nih. Jadi karena satu jalur maka kita bisa pakai salah satu atau salah duanya yang sesuai dengan tema. Tema kita apa? Tema kita adalah bicara tentang pilihan. Pilihan hidup beriman. Dan juga di sini 363-nya disarankan dari Kidung Jemaat. Sehingga kita bisa ambil di sini. Kalau kita lihat tadi kan 362, lalu 363, terakhir di 369. Nah, ini sejalur semua Bapak Ibu Saudari, ya. Kenapa 369-nya di akhir, ya? Yang ya Yesusku berjanji ini. Karena kan kalau kita lihat kata-katanya ini soal janji setia, ya. Nah, lalu dekaplah aku Tuhan diriku dunia, dan juga di terakhir berikanlah karunia mengikutmu teguh. Ini ada pesan pengutusannya juga. Selain daripada komitmen ketika kita sudah memilih, kan posisinya Bapak Ibu Saudari, lagu terakhir itu kan sesuatu yang memang mengantar kita pulang. Jadi komitmen kita, kalau di dalam susunan liturgi gitu ya. Lagu-lagu pengutusan itu kan bicara soal komitmen. Bagaimana kita berkomitmen untuk melaksanakan pesan firman yang kita terima pada hari itu. Nah, ketika ditaruh lagu 369 ini masuk secara tema. Karena apa? Kita berjanji untuk setia kepada Tuhan. Masuk kepada tema soal pilihan hidup beriman. Karena kita komit, maka di satu sisi kita juga punya seperti yang dilakukan oleh Abraham ketika dia menawar hukuman Tuhan kepada Sodom dan Gomora. Kupinta kau selalu dekat. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat karena kau temanku pemimpin terdekat. Di bait ketiga, nah ini kalau bait ketiga ini memang moodnya beda gitu ya, karena ya Yesus kau berjanji kepada umatmu di dalam kemuliaan kau sambut hambamu. Ini udah bicara soal kebangkitan baru gitu ya, bagaimana Yohanes 14 di situ maknanya, dan dikatakan di sini di bait yang ketiga, dan aku pun berjanji setia padamu, berikanlah karunia mengikutmu teguh. Ada respon dari kita setelah kita mendapatkan janji daripada Tuhan, tapi di sisi lain kita juga memohon supaya kita komit. Kita nggak mungkin jalan sendiri gitu ya. Jadi tolonglah berikan karunia mengikutmu teguh. Pak, oke, 362, 363 itu satu jalur semua sampai 369. Nah, pertanyaannya kenapa yang lagu pertama itu agak loncat, Pak? Karena lagu pertama itu dari 355. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudari. Kembali lagi, tipologi sejalur tadi kepake. Kita kan kalau bicara lagu pertama, itu adalah lagu yang memanggil. Makanya kan tulisannya adalah berhimpun, ya, liturgi berhimpun. Ya, kembali lagi, analogi orang yang nggak terlalu cemerlang, simpelnya kalau lagu orang mengumpul itu berarti kan orang manggil. Orang berkumpul ketika orang itu dipanggil. Ya, misalnya, ada kegiatan posyandu ya, yang biasa di sisi rupa tiap hari Rabu atau hari Kamis. Itu kan ada tohaknya bunyi tuh. Bapak Ibu yang punya anak usia, ayo periksa ke posyandu. Nah, orang yang ngumpul setelah mendengar itu. Nah, kalau kita lihat di dalam jalur itu Bapak Ibu Saudari, 355 ini masuk. Ya, walaupun di situ banyak lagu-lagu yang bisa kita pakai. Ya, ada dengan lembut Tuhanku, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, tinggallah dalam Yesus, dan juga ada beberapa yang lain di sini. Nah, kenapa diambil yang 355? Sederhananya Bapak Ibu, karena kita lihat lagi liriknya, kontennya apa? Memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Ada momen soal bagaimana kita diundang untuk memilih. Balik lagi, ini urusannya menunjang tema, karena semua yang ada di dalam aspek liturgi itu baiknya menunjang temanya. Ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir itu menjadi sebuah kesatuan ibadah yang hidup, jangan sampai terpatah-patahkan. Ya, makanya di sini yang dipilih adalah 3:5. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang-girang. Pilihlah Yesus, ya, gentar. Ya. Jangan kau lupa ia serta mari dengar lembut suaranya. Nah, ini kan ajakan untuk masuk ibadah juga. Nah, jadi liturgi yang oke itu kalau memang ini semuanya itu menguatkan ya, saling komplementari satu dengan yang lain. Walaupun memang ada kesulitan juga di dalam mencari lagu-lagu yang tematis, tema-tema tertentu. Contohnya untuk minggu depan itu agak berat ya. Apalagi kalau misalkan ada request khusus, tolong kalau bisa
yang apa namanya biasanya kan adalah teman saya itu ngasih teori, jangan 3/4 itu jangan kebanyakan, satu aja kalau bisa dalam satu kali kebaktian gitu ya. Ya itu kan kembali lagi urusan kemudahan. Tapi kan tidak mudah mencari di bagian itu. Kita juga harus menunjang bagaimana liturgi ini berbicara untuk temanya, bagaimana lagu-lagunya bisa menunjang tema kebaktian, bagaimana lagu-lagu yang dipakai itu menjadi sebuah kesatuan sampai ke unit khotbahnya, menunjang apa namanya, menunjang bacaannya, menunjang khotbahnya, dan juga menunjang narasinya. Ya. Ini untuk lagu-lagunya Bapak Ibu Saudara 355, 1, 2, dan 3, lalu juga 362 bait 1 dan 2, lalu ada apa namanya 363 bagi Yesus kuserahkan gitu ya, 4 bait kita pakai, lalu juga ada 369 1, 2, dan 3. Sampai lagu-lagu dulu Bapak Ibu, dan juga tadi ada bacaan. Apakah sampai sini ada teknis pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke tempat yang lain? Aman Bapak Ibu? Oke, sepertinya aman. Ya. Saya masuk Pak Sam. Siap, Ko. Ya, saya agak bingung dengan Balmi ini ya. Jujur aja lah agak bingung gitu. Kenapa sih bentuknya bukan langsung aja gladi resik di gereja hari Sabtu gitu loh. Jadi sekalian ngumpul dikasih tahu ini gitu kan. Sehingga apa yang terjadi di kebingungan-kebingungan yang terjadi di lapangan, tanda kutip lapangan quote on quote di kebaktian gitu ya. Karena kita nggak punya seorang, kalau dalam satu event itu kita tidak punya seorang state manager gitu ya, mengatur segala sesuatunya. Kita harus akui lah ketika gereja kita secara fasilitas nggak kalah kok sama gereja-gereja karismatik itu gitu ya. Cuman di dia tuh ada satu orang yang ngatur, yang pakai earphone itu dia ngatur semuanya tuh gitu ya. Bahkan di dalam musik pun ada seorang musik director yang memang kita udah punya loh mic itu, kita juga punya untuk earphone-nya gitu. Dia mengatur. Abis ini seorang musik director yang berperan di musik itu dia harus tahu, kita tuh kesalahannya adalah kadang-kadang apa ya, antara nggak matching tuh yang dipegang ini loh Pak Sam gitu ya. Saya sering latihan kalau di Surah Kemenangan tuh hari Rabu gitu ya. Hari Rabu ketika hari Minggu itu ada lagi fotokopi liturgi beda sama yang saya pakai latihan hari Minggu. Nah itu yang kadang-kadang bikin apa ya, wah gitu. Sementara di liturgi yang hari Rabu itu udah saya coret-coret drumnya pakai nomor berapa, ini mulainya di mana, duktaknya di mana gitu kan, mulai intronya di mana gitu kan, terus golangnya berapa kali misalnya gitu kan. Nah sebenarnya kalau mau ngomong teknis ini, kalau kita ngomong teknis itu adanya di lapangan, bukan di atas kertas, bukan di atas Gmeet atau Zoom. Sorry gitu aja. Makasih Pak. Ya, makasih Ko. Baik. Ini memang kembali lagi seperti yang saya terangkan di minggu lalu gitu ya Bapak Ibu, kalau bisa dicek di tayangannya. Ini kita masih ongoing proses gitu ya. Apa boleh dibilang kita ini sedang berupaya menata satu persatu. Contohnya seperti tadi, keluhan soal liturgi. Nah, kalau biasanya kan memang liturgi itu dikirimkan atau bahkan selesai finishing edit nyampe ke MM itu kan sekitar hari Rabu siang ya, dikirim ke email ke MM itu yang finalnya. Rabu siang dikirim, lalu biasanya masih ada edit-edit tambahan atau apa. Nah, ini kan ketika kita membiasakan yang namanya ada persiapan atau pembahasan, ya kurang lebih seperti pembakalan gitu ya, ini habitnya berubah. Dari yang tadinya biasanya baru fix di hari Rabu, katakanlah Rabu siang itu baru fix atau bahkan Kamis baru fix, ini sekarang Senin malam sudah fix gitu ya. Nanti dikirim ke MM biasanya di Rabu pagi itu dikirim. Jadi ini sudah tidak ada lagi perubahan. Sehingga ketika liturgi yang dipakai, baik itu untuk latihan suara kemenangan di hari Rabu maupun juga ketika di hari Minggu nanti dipakai, ini sudah tidak ada perubahan. Dan ini memang baru dimulai 2 kali ini gitu ya, 2 kali ini kita mulai. Memang ini kita juga ongoing proses. Dan yang kedua juga memang
apa namanya, teknis itu memang baiknya ketemu. Ya, kami mengakui bagian itu. Tapi kita juga perlu melihat situasi dan kondisi, gitu ya, bahwa ada keterbatasan. Dan kemarin juga referensinya kami mengambil contoh itu GKI Citra 1 contohnya. Mereka menggunakan yang namanya persiapan ibadah. Kebetulan saya mengalami sendiri bagian itu secara online, gitu ya. Secara online, pakai media online seperti ini, mereka membahas itu kalau mereka itu Kamis malam, gitu ya. Kamis malam secara online di situ. Ya, kalau mungkin mereka sudah profesional semua, Pak Sam. Ya, sebentar, saya masih bicara nih. Sorry, saya agak nyala dikit tadi. Kalau yang sudah fix hari Senin, berarti apa yang saya pegang di Suara Kemenangan yang sudah diupload buat pelayanan kita minggu ini di minggu ketiga, berarti belum fix dong? Nah, kalau yang sekarang itu sudah fix. Jadi memang sudah 1 bulan ke depan kita sudah bertobat lah dalam tanda kutip gitu ya, bahwa semuanya di Senin malam itu sudah fix. Tidak ada istilahnya liturgi cetaknya gitu. Enggak, maksudnya Suara Kemenangan kan minggu ketiga nih. Ya. Saya udah dapat liturginya loh untuk dipelajari. Oh, lagu-lagunya fix, tidak ada perubahan. Maksudnya itu yang ada perubahan biasanya kan gini, apa namanya, adalah mazmurnya yang apa gitu, printednya, versi-versi printnya. Tapi kalau lagu-lagu itu sudah fix semua kok. Gitu ya. Paling biasanya kalau memang ada tambahan-tambahan, nah biasanya kan tambahan-tambahan itu baru diinfokan kurang lebih di hari Rabu atau di hari Kamis, yang dulu-dulu nih. Nah, sekarang itu kita sudah komit bahwa ini ketika sudah masuk persiapan di hari Selasa malam, ini sudah tidak ada lagi perubahan sampai dengan hari Minggu. Gitu. Berarti apa yang dibagiin digital kayak sekarang yang 1 bulan ke depan udah dibagiin oleh Pandu, itu liturginya belum fix ya? Kalau yang dibagiin itu kan susunan lagu kok, susunan lagu. Bentuknya udah liturgi loh, Pak. Bentuknya liturgi, tapi kalau diperhatikan masih kosong kata-kata di sininya. Iya, makanya maksud saya apakah mending dibagikannya itu nggak bentuk liturgi, dikasih tahu aja. Ini lagunya, jadi langsung list gitu ya, Ko ya. List lagu List gitu. lagu. Iya kan. Nah, tapi balik lagi kalau ada persiapan kayak gini oke, tapi harusnya sih lebih kepada gladi resik secara teknis di lapangan. Ya. Gitu ya. Karena kasarnya kalau kita ngomongin kayak gini, ini kita udah ngomong filosofisnya gitu loh. Liturgi ini kan dari tadi pas ini lagu ini pemilihannya kenapa, temanya begini, ini lebih kepada filosofis gitu. Sementara kita teknis aja bermasalah. Gitu ya. Iya kan? Iwornya di kebayang nggak gitu? Ada isi worship yang ke arah jemaat, ada prompter yang ke arah pemandu pujian dan pemain musik dan pendeta. Itu kadang-kadang udah nggak nyambung tuh. Kegiatannya apa, tulisan iwarnya apa, baitnya ada di mana, terus loncat-loncat. Jujur itu udah apa ya, udah cukup mengganggu kenyamanan ketika kita beribadah gitu. Makanya pemandu kita, pemusik kita udah saya lihat rekaman Pasem, lucu juga Pasem bilang yang kita pegang itu kertas-kertas tuh ya. Terus kita ngapain punya digitalisasi, ngapain kita punya Momet? Ngapain kita punya layar monitor yang ngebalik ke kita kalau kita masih mengandalkan semua kertas itu? Rekaman Pasem saya dengar loh. Gitu ya, Pasem mengatakan itu gitu. Gitu ya. Ya, itu aja sih masukannya, silakan dilanjut Pasem, sorry. Ya, terima kasih kok. Memang ini akhirnya kalau kembali lagi seperti yang saya katakan di minggu lalu bahwa ini bertahap gitu ya. Kita memang punya goalnya bertahap satu demi satu karena apa? Betul banyak yang dikejar. Gitu ya. Banyak yang ini kita punya alat oke, gitu ya. Saya akui sampai kemarin itu belum lama saya kan ya kemarin gitu ya. Kalau ngelihat tayangan live streamingnya tempat saya khotbah dengan di Cicurug itu jauh gitu. Secara video kualitasnya jauh. Kamera yang dipakai pun beda. Mereka di bawah kita bahkan kameranya gitu ya. Untuk kaliber live streaming di tempat yang pakai saya khotbah itu jauh di bawah kita. Kita kameranya jauh di atas. Beberapa peralatan kita bahkan juga di atas. Namun ini memang kembali lagi, kita tidak bisa melupakan bahwa Habit ini kan boleh dibilang baru berjalan kurang lebih dari 2019
habis round 18, 19, 20, 21, 22. Nah, ini memang butuh ongoing proses gitu ya, bahwa ada Kita GKI pertama yang live loh, Pak. boleh dibilang apa ya? Ini pun sudah jadi sebuah breakthrough gitu ya, dari yang kita nggak biasa ada kegiatan pembahasan sekarang punya gitu ya, lalu kegiatan-kegiatan yang biasanya, contoh sederhana, persiapan guru sekolah minggu yang biasanya nggak pernah direkam sekarang direkam. Nah, ini kan jadi sebuah hal yang boleh dibilang kita ongoing proses lah. Memang banyak goal yang mau dicapai, banyak betul, tapi kita akan mencobanya secara bertahap dan tidak terlalu cepat gitu ya. Kita pelan-pelan sambil kita lihat mana lagi yang memang harus dikuatkan agar ketika kita deliver, ketika teknikalnya kita deliver, maka kita bisa lah dengan baik. Kita juga pengen sih punya kayak persekutuan doa untuk pemusik, untuk apa, kita juga pengen bagian itu. Namun kita step by step secara perlahan-lahan supaya apa? Supaya memang akhirnya menjadi sebuah hal yang baik gitu ya, membangun habit. Jadi yang memang kita goalkan ini adalah membangun habit. Kalau habitnya sudah terbangun, maka kita bisa yakin dan percaya bahwa kalau habit ini bangun, ya siapapun orangnya dia akan terbiasa di dalamnya. Oke, saya pikir untuk pembahasan itu cukup ya Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, tadi lagu-lagu sudah, untuk bait-baitnya di sini 1, 2, dan 3 begitu ya. Nah, ini notes untuk rekan-rekan pemandu dan juga khususnya rekan-rekan PL, seperti yang saya katakan di minggu yang lalu. Khususnya bagian persembahan. Kenapa ini penting? Karena ada notes seperti ini, gitu ya. Bait 4 atau bait terakhir itu dinyanyikan pada saat kantong sudah berjalan ke depan. Tapi juga ada alternate berikutnya. Ini yang krusial menurut aba-aba PL. Ini yang selalu ditekankan ke rekan-rekan pemandu maupun rekan-rekan yang pemimpin liturgi. Selain kita juga mengingatkan agar ikut bernyanyi gitu ya di dalam bagian-bagian lagunya, kita juga mengingatkan agar bagian ini tolong disebut gitu ya. Karena komando semua ada di PL. PL itu kan kepanjangannya adalah pemimpin liturgi. Jadi apapun yang terjadi itu adalah haknya pemimpin liturgi. Dan juga untuk kalau misalkan kita ulang lagi, nah saran saya memang jangan sampai ke bait yang jauh-jauh. Katakanlah sudah di bait ketiga gitu ya. Sudah di bait ketiga ya udah kita ulang aja ke bait ketiga lagi. Atau kalau memang supaya apa? Supaya tidak jauh ke bait keempatnya. Gitu ya. Intinya satu bait sebelum bait terakhir itu yang kita ulang. Supaya memudahkan juga. Memudahkan banyak pihak gitu ya. Memudahkan pemusik, memudahkan pemandu, dan juga memudahkan rekan-rekan multimedia gitu. Karena itu pun juga as desire ya. Ketika memang dibutuhkan pengulangan ya kita ngulang. Tapi kalau kita lihat nggak perlu pengulangan ya sudah, tidak masalah. Yang penting adalah koordinasi terkait yang ini. Aba-aba untuk maju ke depan yang mengundang umat untuk bangkit berdiri di bait terakhir ketika persembahan itu dibawa ke depan. Ya, itu yang cukup penting untuk diiniin gitu ya. Karena tanpa komando kita bingung nih gitu ya. Jadi rekan-rekan PL ada baiknya juga untuk mengomandoi bagian ini, dan mungkin kalau memang ada kesempatan bisa ikut latihan gitu ya. Saya belum dapat nih jadwal latihan pemusik yang untuk minggu ini gitu ya. Kalau yang minggu kemarin sudah dapat, tapi yang minggu ini saya belum dapat gitu ya. Jadwalnya belum ada sepertinya di grup pemusik dan pemandu. Untuk bisa lihat kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang memang jadi jadi sebuah hal yang harus kita perhatikan. Ya, jangan kita terpaku pada ke depan, tapi kita lihat, oke, kantongnya sudah sampai mana. Kalau memang sudah deket-deket belakang, udahlah, nggak apa-apa, biarin aja, silent. Tapi kalau memang baru nyampe tengah dan lagunya masih cukup panjang untuk ulangnya, oke, kita ulang satu bait saja gitu ya, sebelum bait yang terakhir. Baru nanti ketika sudah lihat, oke, ini juga mungkin dari rekan-rekan teman-teman yang jadi kolektan untuk memandu kolektor bisa memberikan kode ke PL di depan, angkat aja jempol gitu ya,
dari belakang angkat jempol. Nah, kalau PL sudah melihat di belakang ada jempol yang naik, berarti oke, jemaat bangkit berdiri. Gitu ya. Itu beberapa saya lihat di beberapa GKI itu seperti itu. Jadi dari belakang langsung kasih aba-aba angkat tangan aja, oke gitu ya, kasih jempol, oke. Nah udah, PL bisa langsung mengomandokan untuk bangkit berdiri. Nah, ini untuk yang persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat detail tambahan juga di liturgi minggu ini adalah sebelum khotbah ada persembahan pujian gitu ya, komisi anak ya. Di KU1 itu sebelum khotbah, bukan sebelum khotbah sebutannya, sebelum baca Alkitab ya. Sebelum baca Alkitab itu di kebaktian umum 1 dan di kebaktian 2 itu di awal warta lisan ya. Kenapa sih Pak kalau anak-anak itu, anak, remaja, dan juga lansia itu di awal warta ketika KU2? Saya sudah, kalau Bapak Ibu juga nonton video yang kemarin, sempat saya terangkan bahwa mereka ini anak-anak. Ya. Anak-anak pasti setelah itu akan masuk ke kelas untuk sekolah minggu. Minggu kita mulai jam 9. Jadi setelah menyanyi, mereka akan langsung masuk ke kelasnya masing-masing. Remaja pun sama. Ketika remaja bernyanyi minggu depan, mereka akan langsung masuk ke kegiatannya. Lansia di sisi lain, Bapak Ibu Saudari, juga punya kegiatan setelah kebaktian umum 1. Sehingga kita memfasilitasi bagian itu agar persembahan pujian itu tidak hanya sekedar nunggu nyanyi dan keluar. Gitu ya, kayak gitu. Mendingan ya kita taruh aja di awal warta kalau memang seperti itu. Nah, untuk yang rekan-rekan komisi dewasa, kenapa? Karena kami berharap, kalau kita lihat schedule-nya kan biasa komisi dewasa di KU2 hemat double gitu ya. Dan kami berharap sebenarnya bisa makin banyak yang nyanyi, bisa sip-sipan di KU1 dan di KU2. Itu sih untuk detail tambahan. Lalu juga Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat di sini, ini masih sama seperti biasa begitu ya, lonceng 1 kali dikurang 10 menit. Nah, ketika berdoa di konsistori, notes tambahannya adalah jangan lupa selain daripada rekan-rekan pemandu dan juga pemusik yang hadir, tapi juga ada rekan-rekan multimedia dan rekan-rekan petugas kolektan yang juga hadir begitu ya untuk doa persiapan di sana. Kita sudah mulai membiasakan bahwa semua itu tugas ya, baik di MM perwakilan, lalu dari pemandu dan pemusik perwakilan, lalu juga kalau kolektan semua. Nah, kenapa MM dan ini perwakilan? Karena sederhananya Bapak Ibu Saudari, supaya harapan kami sebenarnya sebelum bertugas itu rekan-rekan multimedia maupun rekan-rekan di musik bisa berdoa dulu ya. Ketika nyampe semua ngumpul itu boleh bisa berdoa dulu, baik pemusik dan pemandu maupun juga rekan-rekan multimedia sebelum memulai briefing awal pada kebaktian itu gitu ya. Dan makanya selalu kami tegaskan Bapak Ibu Saudari agar bisa hadir jauh lebih awal agar kita bisa melakukan orientasi diri dulu ya. Warta jemaat lisan itu selalu kurang 5 baik untuk kebaktian 1 maupun kebaktian 2 gitu ya, di 5-5. Nah, lonceng itu dibunyikan saat prosesi masuk. Nah, ini seperti biasa Bapak Ibu Saudari, kalau kita perhatikan setelah Yesus memanggil baik 1, 2, dan 3, lalu juga bagian fotum dan salam, gitu ya. Langsung ini, nah, amin seperti biasa, aminnya, salam sejahtera, lalu kata pembuka dan pengakuan dosa. Nah ini kalau ada yang bertanya heningnya berapa lama Pak Pendeta? Saya dikasih trik, gitu ya, Bapak Ibu Saudari, untuk hening sejenak itu kita hitung aja 1 sampai 10. Ya, tapi juga jangan kenceng-kenceng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak gitu. 1, 2, 3. Jadi hitung aja 10 hitungan dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Gitu ya. 10 hitungan cukup. Di hitungan ke-10 baru kita ngomong. Mari kita berdoa. Juga rekan-rekan tolong tanda bacanya jangan ditabrak ya. Ada koma, ada titik, jangan ditabrak gitu ya. Karena ini berkaitan dengan pengucapan. Balik lagi Bapak Ibu Saudari, yang namanya salah satu aspek dalam doa itu kan juga soal feel gitu ya. Memang ada sih
tipikal doa yang ngebut ya. Saya salah satunya, doa pasti ngebut gitu ya. Karena memang apa namanya ada yang seperti itu, tapi ada juga orang yang memang tipikalnya adalah dia merasakan ya. Tuhan, kami mengaku dalam setiap keputusan hidup kami lebih mengikuti ketakutan. Ya. Saya juga sebenarnya sedang berjuang untuk supaya speednya nggak terlalu kencang gitu ya, agar tanda baca tidak ditabrak. Tapi ini jadi proses untuk kita bersama ya, Bapak Ibu Saudari, bahwa pengakuan dosa dan kata pembuka itu menjadi sebuah titik awal. Kenapa namanya kata pembuka dan pengakuan dosa? Kenapa pengakuan dosa tidak di belakang? Kenapa pengakuan dosa di sini? Karena Bapak Ibu Saudari, ketika kita melihat rangkaian liturgi, maka sebenarnya liturgi kita itu disusun dengan gaya hidup kita. Ya, di mana kita berkumpul, kita bersama-sama hadir saat itu, kata pembuka menjadi momen di mana kita diingat apa yang mau kita renungkan bersama hari itu. Lalu juga kenapa kita diajak mengaku dosa, karena kita tidak lepas daripada kesalahan. Makanya selalu setelah kata pembuka dan pengakuan dosa itu ditutup dengan doa. Mari kita berdoa. Setelah doa, maka langsung masuk kepada seksi berita anugerah ya. Kenapa berita anugerah itu nggak di awal tapi setelah pengakuan dosa? Simpelnya Bapak Ibu Saudari, karena ini adalah sebuah janji pengampunan. Ya. Ayat Alkitabnya dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Kenapa 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10 yang dipilih? Karena ini bicara tentang pilihan. Kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, dan seterusnya. Kamu yang dulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umatnya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebuah ajakan bagi kita untuk merasakan pengampunan. Makanya selalu di sini ada bagian ini, Bapak Ibu. Tuhan sudah mengampuni kita. Oleh karena itu, marilah kita saling memberi salam pada sesama sebagai tanda pendamaian. Nah, ini mengingatkan umat ya soal apa salam damai, apa sih makna salam damai, bahwa salam damai itu adalah momen di mana kita benar-benar boleh dibilang kita itu mendamaikan diri, mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian, mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga mendamaikan diri dengan sesama. Kan Tuhan Yesus sendiri bilang gitu ya, damaikanlah dirimu gitu ya sebelum mengikut Dia. Nah, ini juga menjadi poin di mana kita mendamaikan diri. Salam damai selalu. Makanya kan lagunya bersukacitalah selalu. Lihat di tangan kiri selalu kan kayak gini. Karena apa? Karena ini menjadi momen di mana kita merayakan kebersamaan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lalu sebelum firman ini lebih kepada pengarahan hati. Kalau zaman dulu ada namanya petunjuk hidup baru, Bapak Ibu Saudari, gitu ya. Nah, ini yang mengingatkan, sebenarnya lagu ini ditaruh di sini untuk mengingatkan bahwa kita ini punyanya Tuhan Yesus Kristus ya. Dekatkanlah pada kaki salibmu dan seterusnya. Jangan lupa di sini ada fermata untuk rekan-rekan pemusik ya. Ada fermata berarti ada momen di mana itu ditahan ya. Nah, ini setelah itu baru kita masuk pelayanan firman, ada doa, epiklesis sebutannya, bacaan pertama, bacaan Mazmur tanggapan atau antar bacaan sebutannya bisa juga, lalu juga ada bacaan kedua, lalu bacaan Injil, dan kita berdiri ya Bapak Ibu Saudari bacaan Injil. Khotbah, saat hening, nah ini yang selalu saya tekankan gitu ya, pengakuan iman rasuli dengan sikap tegap. Nah ini mungkin reminder untuk rekan-rekan ya, beberapa kali banyak lah masukan gitu ya, ada yang ketika pengakuan itu enggak dengan sikap tegap gitu ya, apalagi kayak minggu kemarin, di minggu yang lalu banyak tuh masukan seperti itu gitu ya. Nah ini mungkin reminder untuk kita semua yang ada di frontliner gitu ya, baik di ruang multimedia maupun yang berada di depan, para pemandu, pemusik, juga rekan-rekan penatua, juga PF-nya gitu ya. Kita bersepakat sikap tegap, ya, itu kesepakatan kita sebagai GKI Cicurug. Kita bersepakat sikapnya tegap di tengah segala pandangan yang ada, gitu ya. Tapi kita bersama bersepakat bahwa sikap tegap untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita.
Di tengah segala pandangan yang ada, sikap yang kita ambil adalah sikapnya tegak. Sehingga apapun yang terjadi, apalagi kita di frontliner di depan, itu kita harus bersikap tegak. Makanya yang mengemukakan di sini, saya harap ketika bagian ini dengan sikap tegapnya itu ada jeda sedikit karena kompakan di situ. Dengan sikap tegap, jeda sedikit, barulah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Ya. Baru kita pengakuan iman rasuli. Lalu jangan lupa Bapak Ibu Saudari, doa syafaat minggu pertama. Nah, ini clue-nya untuk rekan-rekan pemusik dan pemandu. Minggu pertama dan keempat doa Bapa Kami itu dinyanyikan, atau juga kalau ada minggu kelima maka di minggu kelima itu juga dinyanyikan. Minggu kedua dan minggu ketiga itu tidak dinyanyikan. Ya, doa Bapa Kami-nya diucapkan. Ya. Jadi kalau ada kesalahan ketik Bapak Ibu Saudari, ingat aja 1, 4, dan 5 itu dinyanyikan, lalu 2 dan 3 itu diucapkan. Gitu ya, itu yang jadi kesepakatan kita juga, reminder kita bahwa Bapak Kami itu hanya dinyanyikan di minggu pertama, keempat, dan kelima. Gitu ya. Untuk minggu kedua dan ketiga itu diucapkan. Lalu masuk kepada persembahan. Persembahannya dari Roma 12 ayat 1. Gitu ya, untuk ayat persembahannya, lagunya adalah seperti ini, 393. Lalu ini adalah doa persembahan, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Nah, setelah doa persembahan, nah ini kembali saya ingatkan kepada musik dan pemandu, kita sudah ngasih clue nih sebenarnya di sini. Jadi kalau kita keputusannya atau sikap yang kita pilih adalah dinyanyikan langsung setelah amin, aminnya yang ini, amin doa persembahan, gitu ya. Jadi langsung masuk saja. Ya, sementara kantong persembahan maju ke depan, maka itu sudah nyanyi. Ya. Terlepas dari segala pandangan yang ada. Ada yang bilang, oh pas ini nyanyinya, oh pas ini. Tapi sikap kita sebagai GKI Cicurug apa? Doksologi dinyanyikan langsung setelah. Itu sikap kita, gitu ya. Yang menjadi kesepakatan kita bersama. Dinyanyikan langsung setelah amin, sementara kantong persembahan itu diletakkan. Ketika kantong persembahan maju itu sudah nyanyi. Jangan kayak kapan itu loading dulu gitu ya, Bapak Ibu Saudari ya. Jadi langsung, jangan loading di situ ya. Langsung ya begitu dengar PL yang ngomong kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung saja masuk musik gitu ya. Pujilah Kalik semesta dan seterusnya. Dan juga seperti biasa setelah beres ini maka ada pengutusan dan berkat PF-nya yang berbicara di sini. Pak, mau nanya, kenapa sekarang itu ada kata-kata ini nih? Dulu nih ini produk jarang, kecuali kalau liturginya dari sinode wilayah. Ini benda asing baru ada ketika di situ. Nah, ini Bapak Ibu Saudari yang sedang berkembang bahwa baik, ini juga kenapa kalau komisi liturgi dan musik gitu ya SKLMSW itu selalu ketika bikin liturgi baik Natal maupun Paskah selalu ada pesan pengutusan. Baiknya itu sebelum lagu pengutusan memang ada pesan yang menguatkan di situ. Karena pesan pengutusan di sini adalah memperjumpakan antara yang namanya tema kebaktian yang kita bahas hari itu dengan lagu terakhirnya. Makanya kan di situ pergilah, hiduplah dalam iman, setialah menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan, masuk ke lagu terakhirnya. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin bertanya-tanya soal ini karena ada yang nanya-nanya ke saya beberapa kali ya. Disinilah forum kita menjelaskan bahwa ini sebenarnya bukan ngada-ngada gitu ya, tapi ini yang namanya pengutusan. Pengutusan dan berkat. Pengutusan tuh ini, pesan pengutusan. Ya, yang menguatkan kita sebelum menyanyikan lagu terakhir. Termasuk juga di sini nih, masih pengutusan juga bagian ini. Ya. Kalau tadi itu menguatkan, ya, ingatkan bahwa hidup beriman adalah pilihan yang harus kita ambil begini-begini. Yang ini adalah pengarahan hati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus yang terpujilah Tuhan. Baru setelah hati terarah kepada Tuhan, kita dikuatkan hati terarah kepada Tuhan, barulah berkatnya. Ya. Sumber kasih karunia meneguhkan hatimu dalam setiap pilihan, memberi iman yang tetap percaya di tengah segala keadaan, menuntun langkah setia mengikuti Kristus. Ya.
damai sejahtera Allah dan seterusnya, kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Lalu setelah selesai itu barulah lagu ini dinyanyikan. Gitu ya. Ini untuk liturginya Bapak Ibu, rantul kita untuk hari Minggu. Sampai di titik ini, apa ya, ada pertanyaan terkait liturgi ini? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada respon berarti saya menganggap aman. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin itu yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan minggu ini sampai pada kesempatan bahas liturgi minggu ini hari ini. Jadi untuk teknisnya terkait liturgi yang akan kita pakai sehingga sudah tidak ada lagi perubahan. Versi finalnya ini mungkin setelah ini saya akan bantu forward ke grup pemusik dan pemandu. Setelah tadi saya sudah forward ke grup majelis jemaat gitu ya. Ini akan saya forward agar rekan-rekan di sana juga dan juga di multimedia. Kalau multimedia sih nanti kan dikirim dari PU langsung gitu ya besok. Nah, itu supaya rekan-rekan bisa dapat gambaran terkait bagian ini, termasuk juga bagaimana ini nanti di arrange-nya gitu ya, karena ini di sini berarti ini ya kita mau gimana, aransemennya ini bikinnya gimana, ini itu bikinnya gimana, dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, maka saya pikir kita cukup di sini. Tayangan ulang bisa Bapak Ibu saksikan kembali di YouTube besok berarti, karena kan direkamnya hari Selasa berarti ditayangkannya Rabu gitu ya, pokoknya plus 1 hari aja. Namanya kayak tadi untuk untuk yang Word for the Week itu kenapa ditayangkan hari Selasa, karena Seninnya dipakai slotnya untuk tayangan persiapan guru sekolah minggu gitu ya. Lalu kalau misalnya karena memang Word for the Week kan Senin atau Selasa. Nah, kalau kita ini ditayangkannya tiap Rabu gitu ya. Rabunya jam berapa? Kurang lebih sekitar jam 6 sore. Di jam 6 sore karena biasanya ini selesai processing itu agak malam. Notifikasi dari Google-nya itu agak malam. Baru nanti di upload-nya kurang lebih mungkin sekitar hari Rabu, entah Rabu pagi atau Rabu siang gitu atau Rabu sore, baru sekitar jam 6 sore dia akan nanya. Bisa dilihat lagi khusus dari terkait detail-detailnya, dan biarlah apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah awal bagi kita untuk membiasakan diri ya sebelum langkah-langkah ke depan yang diharapkan jauh lebih konkret, jauh lebih kompleks, dan juga istilahnya jauh lebih berwarna. Itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini kami boleh bahas, mempersiapkan diri terkait untuk teknis ibadah pada hari Minggu tanggal 3 Mei yang akan datang. Yalah ya Tuhan, di tengah keterbatasan, di tengah ketidaksempurnaan, di tengah segala hal yang mungkin masih belum tertata dengan baik, Tuhan sendiri yang menolong kami untuk boleh bergerak bersama, mewujudkan hal-hal yang baik, yang benar-benar tidak hanya menjadi momen-momen saja, tetapi benar menjadi sebuah habit atau menjadi sebuah kebiasaan kami untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi dari hari ke hari ya Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah, melanjutkan kehidupan kami masing-masing, biarlah ya Tuhan Engkau yang menolong dan memampukan kami, agar semua yang kami kerjakan, semua yang kami pikirkan, bahkan semua yang kami katakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam. Malam. Terima kasih. Selamat malam.